warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bunda, perkenalkan nama saya Yola Media Pitaloka dari kelas 3B Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan konseling individu tentang anemia. Dan ini rekan saya. Kenalkan, nama saya Mutia, kelas 72. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk deh. Silakan dulu. Sebelumnya ada yang bisa kakak bantu deh? Jadi kita beberapa hari ini sering merasakan sakit kepala, sulit konsentrasi, begadang. Terus adik itu mengalami seperti itu ya? Ya. Sebelumnya, apakah adik pernah kesini sebelumnya? Tidak pernah. Jadi baru pertama kali ya kesini? Ya. Jadi sebelumnya kakak perkenalkan diri kakak terlebih dahulu ya. Nama kakak Yola Media Pitaloka, kakak kuliah di Politeknik Kemenkes Bengkulu. Terus alamat kakak di Nusa Indah. Bisa dipanggil dengan Kak Yola. Ini dengan adik siapa? Iya. Nah, baiklah. Kita isi identitas adik dulu ya untuk pengkajian nanti. Nama adik siapa? Mutia Kelas berapa? 72. Alamatnya di mana? Jalan Sampingan. Terus agamanya? Cita-citanya apa nih? Terus hobinya? Keluhan saat kesini tadi apa? Sakit kepala ya? Sakit kepala, terus sulit konsentrasi dan suka begadang. Status kesehatannya sekarang cuma itu ya keluhannya. Terus penyakit yang lalu, apakah ada pernah mengalami penyakit yang di luar dari keluhan ini? Terus keluarganya ada penyakit menular, namun terus kakak mau nanya nih, pola makannya berapa hari sekali? 2 kali sehari. Ya, terus istirahat tidurnya untuk tidur siang? Tidur 1 jam. Untuk tidur malamnya? Kurang dari 6 jam. Kurang dari 6 jam. Berat badan adek berapa? 30. 30 kilo ya. Terus tinggi badan adek? 119. Kita langsung ngisi datanya lagi ya dek. Tadi kan adek jelaskan nih gejala-gejala yang adek alami. Di sini kakak mau nanya lagi, apakah adek sering sakit kepala, Ya, sering. sulit konsentrasi, Ya. terus mudah lupa, Ya. nyeri dada, Ya. terus terlihat pucat? Ya. Apakah adek suka begadang? Ya. Suka begadangnya ini pola tidurnya kurang dari 6 jam ya? Jadi setelah kakak simpulkan atau kakak mendiagnosakan, setelah adik menyebutkan gejala-gejala awal yang patut diwaspadai itu merupakan gejala-gejala dari anemia. Apakah adik tahu apa itu anemia sebelumnya? Di sini kakak akan memberitahukan bahwa anemia itu kondisi kekurangan sel darah merah dalam tubuh. Padahal sel darah merah berisi hemoglobin, bertugas untuk mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Jadi ini adik baca dulu ya, nanti kakak jelaskan. Sambil adik baca, di sini kakak mau bertanya lagi, apakah adik sudah menstruasi? Tidak. Belum ya. Ya. Terus informasi tentang kesehatan reproduksi yang pernah diterima itu tentang apa? COVID-19. Baru tentang COVID. Terus keluhan yang dirasakan remaja pada saat survei? Tidak ada. Tidak ada ya. Terus kegiatan yang dilakukan remaja di luar jam sekolah itu apakah ada tidak ada atau di rumah aja, atau ada olahraga, les tambahan, ekstrakurikuler atau sosial? Kemudian apakah ada nongkrong dengan teman, ke mall, tempat hiburan atau kerja? Di rumah aja. Di rumah aja. Terus bila ada masalah, biasanya remaja akan menceritakan dengan siapa? Apakah dengan tidak ada, apakah adik pendam sendiri, apakah bercerita dengan orang tua, apakah teman, ataukah guru? Orang tua. Orang tua ya. Terus perilaku remaja yang kurang sehat yang adik lakukan, apakah tidak ada, apakah adik merokok? Merokok mungkin tidak mungkin ya. Terus minum minuman keras tidak mungkin, minum obat terlarang. Apakah adik suka begadang atau keluyuran? Ya. Suka.
Organisasi remaja yang diikuti oleh adik apa? OSIS. Ya, tangan ya dek. Nah, di sini kan kakak sudah menjabarkan tentang hal-hal apa saja sih anemia, bagaimana sih cara mengatasi dan mencegah anemia tersebut. Kemudian apa sih makanan yang bisa membuat kita tidak terkena atau terjangkit anemia lagi. Di sini kakak jelaskan ya. Yang pertama itu ketika ada remaja yang mengeluh seperti adik tadi, seperti sering pusing kan, kemudian konsentrasinya kurang dan terus kadang itu kepala sakit terus menerus, mungkin kita mengira semua itu tugas nih, mungkin ada les nih, itu penyebabnya. Tapi jarang ada yang langsung menduga kemungkinan remaja, padahal kondisi ini juga umum dialami oleh remaja dan bukan hanya orang dewasa. Jadi anemia ini bukan hanya dialami oleh orang tua atau oleh orang dewasa, bisa jadi anak-anak ataupun remaja. Tapi lebih seringnya itu orang dewasa dan anak-anak remaja. Dan di sini pasti ada bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menjadi penyebab anemia kan? Dan apakah gejala anemia pada remaja sama dengan orang dewasa? Di sini kakak akan jelaskan. Yang pertama itu anemia pada remaja. Anemia pada remaja ini adalah kondisi kekurangan sel darah merah dalam tubuh kita. Padahal sel darah merah berisi hemoglobin yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh kita. Tanpa sel darah merah yang cukup, oksigen tidak akan sampai ke organ-organ tubuh dengan maksimal. Akibatnya fungsi tubuh pun terganggu dan jenis anemia berbeda-beda tergantung pada penyebabnya. Apa sajakah jenisnya? Di sini kakak akan jelaskan kembali. Anemia akibat tubuh tak memproduksi cukup sel darah merah itu bisa jadi kan kondisinya juga sering disebut anemia defisiensi ya, yaitu zat besi ini terjadi ketika anak kurang mengkonsumsi asupan yang mengandung zat besi atau nutrisi lainnya. Jadi anemia ini dek akan terjadi jika adik kurang mengkonsumsi asupan yang mengandung zat besi ataupun nutrisi. Paham dek? Nah, terus ada anemia karena sistem imun menghancurkan terlalu banyak sel darah merah. Di sini berarti imun adik itu terlalu tinggi dan bisa menghancurkan sel darah merah pada tubuh adik. Dan di sini ada lagi kondisi ini biasanya dialami oleh anak yang memiliki kelainan darah, misalnya anemia sel sabit. Di sini mungkin pada adik ini sel darah merahnya kurang bagus sehingga bisa menyebabkan anemia. Terus ada anemia karena pendarahan. Maksudnya anemia karena pendarahan ini mungkin adik mungkin pernah jatuh dan pendarahannya keluar terus menerus. Itu juga bisa menyebabkan anemia, sehingga ketika pendarahan itu terjadi kan kita kekurangan darah tuh, darah lebih banyak keluar daripada yang tidak keluarnya. Kemudian di sini ada sebagai contoh deh, seorang remaja perempuan bisa saja mengalami pendarahan saat menstruasi atau haid yang berlebihan hingga berujung pada kondisi kurang darah. Di antara ketiga tipe anemia tersebut, defisiensi zat besi adalah penyebab yang paling umum dari anemia pada remaja. Remaja perempuan juga diketahui lebih rentan terkena anemia dibandingkan remaja laki-laki. Pasalnya, mereka rutin mengalami pendarahan seperti menstruasi atau haid setiap bulannya. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari yang kakak jelaskan tadi itu, remaja putri itu lebih rentan terkena anemia karena mereka setiap bulan kan haid. Kebetulan nanti belum haid, jadi sistem pendarahannya kan kurang karena ada pendarahan yang keluar melalui menstruasi atau haid, ya kan deh? Jadi pada remaja ini seperti kalian ini, anemia itu lebih rentan terkena atau lebih sering terjadi jenis-jenis anemia defisiensi, yang mana anemia ini terjadi akibat kekurangannya zat besi dan nutrisi untuk tubuh kalian. Di sini kakak jelaskan kemarin lagi, di samping itu ada pula sederet gejala lain yang perlu Anda waspadai. Beberapa diantaranya adalah masih sama seperti tadi, sering sakit kepala, sulit konsentrasi, mudah lupa, nyeri dada, terlihat pucat.
Dan pastikan adik bertanya setelah kakak menjelaskan tentang anemia ini, bagaimana sih kak cara mencegah dan mengatasi anemia? Perlu digarisbawahi dek, untuk mengatasi kondisi ini, dokter perlu tahu atau kakak perlu tahu penyebab anemia pada adik itu spesifiknya yang dialami adik itu apa. Terus jika disebabkan oleh kekurangan zat besi, anak akan diberikan suplemen zat besi yang harus dikonsumsi beberapa kali per hari. Terus, sementara jika anemia dipicu oleh kondisi medis lainnya, mungkin ada pendarahan dan lain-lainnya yang bisa mengeluarkan zat darah yang lebih dari tubuh adik, itu pengobatan yang dianjurkan akan tergantung pada hal yang mendasarnya. Selain dengan konsumsi suplemen, ada pula beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah anak atau orang tua mampu mencegah terjadinya anemia. Cara-caranya tersebut meliputi, yang pertama itu adik itu harus hindari pemberian teh pada anak remaja. Jadi adik itu kurang sehat kalau minum teh setiap hari karena bisa menyebabkan penyakit anemia. Terus teh dapat menurunkan penyerapan zat besi hingga lebih dari 50% karena di dalam teh itu terkandung tanin dan oksate dalam. Oksate dalam teh bisa mengakibatkan zat besi dalam tubuh sehingga tidak mampu menyerap zat besi. Jadi kalau adik minum teh, terus tuh diri adik atau tubuh adik itu karena sering minum air teh sulit untuk mengikat zat besi atau menyerap zat besi. Jadi untuk minum teh untuk setiap harinya itu kurang bagus. Terus perbanyak konsumsi makanan yang mengandung zat besi. Jangan lupa minum vitamin C. Terus awal menstruasi pada perempuan. Terus istirahatnya yang cukup. Terus kesibukan sekolah, les atau bermain tidak boleh menjadi alasan bagi anak untuk tidak beristirahat. Terus anemia pada remaja ini tidak boleh disepelekan. Karena apa? Jika dibiarkan terus-menerus, kondisi ini dapat mengganggu kualitas hidup sang anak. Segera bawa anak Anda ke dokter jika Anda mencurigai mengalami gejala anemia. Dengan ini penyebab anemia bisa terdeteksi. Jika anak mengalami defisiensi zat besi, suplemen dan perubahan pada pola makan dapat membantu mengatasi kondisinya. Namun bila anemia disebabkan oleh penyakit lain, dokter akan menangani berdasarkan penyebab dasarnya. Di sini setelah kakak menjelaskan tentang apa sih anemia, bagaimana sih cara mencegahnya, kemudian ada nggak yang adek ingin pertanyakan tentang anemia ini? Kan adek sekarang mengalami anemia nih, ada nggak yang adek ingin tanyakan untuk kita memecahkan masalah pada diri adek? Ada. Kadang polanya Oh, dari ini ya yang adek ingin tanyakan, makanan penambah darah untuk mencegah anemia pada kacang polong. Ini kakak akan jelaskan. Ini gambar kacang polongnya. Pernah lihat nggak? Pernah. Jadi di dalam kacang polong ini terdapat kandungan folat dalam tubuh juga dapat menyebabkan anemia. Untuk mencegahnya, maka cobalah untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan folat yang tinggi. Jadi pada kacang polong ini asam folatnya tinggi deh. Jadi bisa mengatasi anemia. Salah satunya adalah kacang polong. Mengkonsumsi satu cangkir kacang polong dipercayai dapat membantu mencegah anemia. Terus bayam, ini sayur bayam. Bayam dapat juga mengatasi anemia karena sumber zat besi yang baik untuk kamu yang mengalami anemia. Itu bisa mengkonsumsi semangkuk bayam diperkirakan memiliki 6-5 mg zat besi. Jadi di kandungan zat besi pada bayam ini tinggi. Kan untuk pola makan adek tuh, pola makan adek kan adek terkena dapat didiagnosakan adek anemia. Mulai sekarang adek itu mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi zat besi. Terus adek tidurnya jangan kurang lagi dari 6 jam. Bila perlu tidurnya setiap harinya itu jam 9. Untuk mengatasi anemia ini, adek hanya bisa menggantikan mencegahnya dapat dengan cara jangan begadang lagi, suplemen atau makanan makanan yang bergizi dan bernutrisi seperti
bayam, karena bayam kan banyak nih mengandung zat besi yang dapat mencegah anemia. Karena di dalam bayam itu ada kalsium, serat, protein, vitamin A dan vitamin E dalam mengkonsumsi bayam. Terus ada tomat. Tomat ini mengandung vitamin C, sama terus telur. Telur ada daging merah, ada delima, ada kurma, dan tahu. Jadi adik-adik sekarang pola makannya dijaga, pola tidurnya beraturkan kembali, jangan tidur kurang dari 6 jam. Kalau bisa adiknya setiap harinya itu tidurnya lebih dari 6, 7 atau 8 jam, karena itu pola istirahat yang cukup untuk kita itu 7 sampai 8 jam tidur malamnya. Tidur siangnya 1 sampai 2 jam. Jadi adik kan sekarang kan sering mengalami sakit kepala tuh, sulit konsentrasi. Mungkin sakit kepala adik itu karena adik suka begadang, karena pola tidurnya kurang cukup tadi dan menyebabkan adik sakit kepala. Terus suka begadangnya mulai sekarang harus dihilangkan, karena begadang itu tidak cocok untuk kita. Bisa jadi tidak hanya anemia, begadang juga bisa menyebabkan jerawat loh dek. Terus jerawat timbul, terus matanya kita atau lebih dikenal dengan mata panda. Terus ada yang ingin ditanyakan lagi tentang anemia? Tidak ada. Apakah adik mengerti dengan penjelasan kakak barusan? Apakah adik bagaimana kalau mengerti kakak mau bertanya nih, bagaimana sih cara mencegah dan mengatasi anemia? Pertama, dari pemberian teh pada anak dan remaja. Yang kedua, Perbanyak konsumsi makanan yang mengandung zat besi. terus Dorong anak untuk mengkonsumsi makanan bergas yang kaya zat besi. terus Jangan lupakan vitamin C. terus Awasi menstruasi pada anak perempuan Anda. terus Istirahat yang cukup. Jadi kalau makanan-makanan dari penjelasan kakak tadi, makanan-makanan yang dapat menambah darah untuk mencegah anemia apa aja? Kacang polong, Terus bayam, tomat, telur, daging merah, delima, kurma, tahu. udah paham. Jadi sekarang adik kan paham kan? Sekarang kan adik ini bisa didiagnosa terkena anemia nih. Jadi apakah adik mau untuk mengatasinya, kan tadi sudah adik ngomongkan nih. Jangan pola makannya, polanya diatur ya mulai sekarang. Jangan begitu lagi kalau nggak mau terjangkit penyakit anemia. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari penjelasan tadi sudah membantu masalah pada diri adik? Baiklah, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Bunda, itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.